Beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan peraturan gubernur terkait pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Namun ternyata peraturan tersebut tak sepenuhnya dijalankan oleh sejumlah perusahaan, sehingga sosialisasi terkait peraturan ini kembali dilakukan pada Rabu pagi 14 September 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyudi, menjelaskan pendapatan asli daerah penting untuk pembangunan Provinsi Kalbar, sehingga jangan jadi pengusaha yang hanya memanfaatkan sumber daya alam Kalbar, tetapi tidak ada kontribusi ke daerah. Maka Kejati hadir untuk penanganan perdata dan tata usaha negara yang bertugas menegakkan kewibawaan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sementara Kepala Bapenda Kalbar Muhammad Bari menyampaikan saat ini target Pemprov Kalbar terhadap pajak pemanfaatan air permukaan mencapai 15 miliar rupiah per tahun dari sebelumnya hanya 3,5 miliar rupiah. Intinya adalah bahwa kita akan melakukan penegakan hukum ya terhadap peraturan gubernur. Jadi bahwa ada keluhan dari pemerintah provinsi bahwa peraturan gubernur tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Apa misalnya ada pajak air permukaan dan juga pada pajak kendaraan bermotor dan juga ada pajak air tanah. Ini semua kan bagaimana pentingnya daerah, pendapatan asli daerah itu betapa pentingnya. Untuk apa? Untuk kelangsungan pemerintahan, kelangsungan pelayanan masyarakat ya. Ini juga melaksanakan prinsip keadilan juga ya, prinsip keadilan. Jadi jangan para pengusaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan berusaha di Kalimantan Barat tapi tidak ada kontribusinya terhadap daerah ini. Selain pajak pemanfaatan air permukaan, Bapenda dalam waktu dekat juga akan lebih meningkatkan penerimaan pajak bermotor di perusahaan pertambangan dan perkebunan. Nah, dalam hal ini juga kesempatan ini juga kami bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mensosialisasikan tarif baru ya, di mana tarif yang lama itu sudah kita laksanakan sejak 2012 yang lalu dan tidak pernah naik. Dan baru ini kita naikin nih Pak, dari 250 ke 600 rupiah per kubik. Saya rasa itu mudah-mudahan dapat mendongkrak terhadap pendapatan daerah, dan selain itu juga nanti kita akan mencoba untuk lebih intensif dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di perusahaan pertambangan dan perkebunan. Tapon TV memberitakan. Bahwa saya juga hanya akan menyampaikan ya, bahwa kejaksaan yang seperti yang saya sampaikan tadi kewenangannya luas, apalagi dengan undang-undang yang baru ya kita. Tapi saya juga akan perintahkan kepada jajaran kejaksaan untuk selalu dalam rangka hukum menggunakan hati nurani. Bapak juga nggak usah takut bahwa kejaksaan ini melakukan penegakan hukum secara serampangan, enggak. Insya Allah enggak. Kita profesional ya. Seperti yang ini kita di samping melakukan penegakan hukum perdata dan tata usaha negara, kita juga bisa menangani perkara korupsi. Makanya jangan kaget nanti kalau kita panggil untuk batasi untuk tindak lanjut, dan kita menindaklanjuti suatu perkara itu karena berdasarkan laporan dan juga yang kita munculkan suatu dokumen dan keterangan yang akhirnya tidak pidana atau bukan sih. Tapi kalau Bapak nggak salah ya tidak usah takut. Walaupun saya bilang memang kita dalam hidup itu selalu berhubungan dengan hidup, semuanya selalu berhubungan. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada diskusi, kalau ada siapa yang ditanyakan, mungkin yang ditanyakan yang simpel-simpel saja. Tapi saya sekali lagi terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah kesini berniat baik. Itu saya pasti Bapak juga punya niat yang bagus untuk negara ini, untuk daerah ini. Aku minta tepuk tangan untuk semuanya deh. Pasti ini orang-orang yang baik di sini. Yang orang nggak datang, walaupun terpaksa nanti saya suruh datang dengan terpaksa, mungkin panggilannya gitu. Tapi yang kesini nggak usah dipanggil-panggil, karena saya yakin juga bapak-bapak punya duit, mempunyai kemampuan untuk bayar pajak. Kita dukung, pada mana kita dukung ya, kita dukung insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih sekali lagi pada PT Al-Khalia ya, Al-Khalia tadi yang sudah menginisiasi ini, dan saya rasa bagus sekali untuk kita di samping saya menyampaikannya juga untuk silaturahmi. Silaturahmi itu penting sekali. Bapak bisa manfaatkan apa-apa yang dilakukan oleh kejaksaan ya, artinya bisa diskusi apa saja. Kita juga memberikan pelayanan hukum ya, melalui website, melalui yang kita tayangkan, dan saya rasa juga di sini
Alhamdulillah kita bisa kenal Pak Danlan Tamal ya. Kalau kita sengaja ke sana, kadang-kadang Pak Danlan Tamal nggak ada atau sibuk, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini ya, sehingga juga kita bisa kalau ada apa-apa lancar ya, kita semua dan juga dari gubernur dan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Kita beri aplaus untuk pemateri kita yang ketiga. Baik, mohon izin untuk semuanya. Setelah pemaparan dari ketiga materi tadi, pada kesempatan ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Danlan Tamal 12 Pontianak. Mohon izin Bapak kira bisa memberikan stressing kepada semua peserta yang hadir di ruangan ini maupun secara offline atau online. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi pertama kali nih ya, saya selalu menyampaikan ke teman-teman pengguna laut ya, teman-teman mitra di laut itu bahwa saya selaku Komandan Lantamal itu menempatkan diri sebagai pembina untuk bagaimana mereka bergiat sehingga ekonomi Kalimantan Barat bisa berjalan dengan baik. Sehingga dalam rangka penegakan hukum, langkah pertama yang selalu saya sampaikan adalah langkah persuasif. Saya sudah menyatakan kita sudah membantu mempercepat kesempatan untuk birokrasi, mendekatkan dengan birokrasi, menjembatani sehingga